Waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Raka dan Gea pun sudah berada di kamarnya dan bersiap untuk tidur. Raka melihat Gea seperti sedang memikirkan sesuatu. Pandangannya terus mengarah ke arah langit-langit kamarnya. "Gea," panggil Raka. Gea pun menoleh ke arah Raka dan tersenyum. Sangat cantik pikir Raka. "Kenapa tuan suami? Maaf ya, aku tadi melamun," ucap Gea. "Melamun?" tanya Raka. Gea pun membalikkan posisinya miring ke arah Raka. "Iya, aku sedang melamun. Aku bosan di rumah terus tuan suami. Kalau besok aku jalan-jalan boleh tidak?" tanya Gea. "Jalan-jalan?" "Iya, jalan-jalan. Aku mau pergi bersama temanku. Boleh tidak?" tanya Gea dengan wajah memelas. Kasihan sekali gadis anehku yang lucu ini. Hidupnya terkurung di rumah ini. Baiklah, aku akan mengizinkannya pergi. Lagi pula dia hanya genit dan mata keranjang padaku saja. Jadi tidak apa-apa jika ia bersenang-senang di luar, gumam Raka dalam hati. "Boleh," jawab Raka. "Benarkah?" tanya Gea dengan antusias dan Raka pun mengangguk. "Terima kasih tuan suamiku tersayang," ucapnya senang. "Hanya diberi izin keluar rumah saja kau sangat bahagia," gumam Raka tersenyum melihat Gea bahagia. "Cup!" Gea pun mencium pipi Raka, hingga membuat Raka terkejut dibuatnya. Benda kenyal itu menempel lagi di pipinya. Astaga jantungku. Raka memegang jantungnya karena tiba-tiba jantungnya berdetak dengan keras gara-gara dicium istri kecilnya itu. Tapi Gea langsung memejamkan matanya dan tertidur karena merasa senang setelah diberi izin keluar. "Kenapa dia mencium pipiku? Harusnya di bibir." Gumam Raka. Raka pun langsung melihat ke arah Gea, melihat bibir warna pink yang sangat menggoda itu. "Dasar bibir nakal, aku harus menghukummu," gumam Raka dan langsung mencium bibir Gea. "Tuan suami kau sangat nakal. Tuan suami, sampai kapan kau terus-menerus memakai topeng aneh itu?" ujar Gea menatap lekat kedua manik mata Raka. "Aku belum bisa memberitahukan padamu Gea," gumam Raka dalam batinnya. Hari ini Gea merasa senang karena ia akan pergi berjalan-jalan. Bahkan ia sudah berdandan dengan sangat cantik. Saking bersemangatnya, pagi-pagi ia sudah siap untuk pergi. Raka hanya tersenyum melihat istrinya yang sangat senang itu. Kini mereka sudah berada di meja makan berkumpul untuk sarapan. "Nona muda, kau mau kemana pagi-pagi begini?" tanya Bekti. "Aku mau pergi belanja, makanya aku sudah rapi begini," jawab Gea. "Nona muda mau belanja ke pasar mana? Biar saya yang temani," tanya Bekti tergelak karena setahu Bekti, pagi-pagi hanya pasarlah yang buka. "Aku mau ke rumah temanku dulu tahu." "Sudahlah, kau jangan cerewet. Dasar bapak Bekti kepo dan menyebalkan," ucap Gea. "Maafkan saya nona muda. Saya diberikan amanah oleh Tuan untuk selalu melindungi nona muda," ujar Bekti. "Oke, kali ini aku akan memaafkan kekepoanmu itu bapak Bekti." Ia pun pergi ke rumah temannya diantar oleh sopir yang merangkap sebagai pengawalnya atas perintah Raka karena takut terjadi sesuatu padanya. Namun sayang sekali saat sampai di rumah temannya, teman Gea itu sedang pulang kampung. Salah Gea juga yang tidak memberitahunya dulu dan berniat ingin memberi kejutan pada temannya itu. Akhirnya ia pergi berbelanja sendiri saja. Tapi tidak masalah untuknya karena hari ini ia akan memanjakan dirinya, hal yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Gea pun meminta supirnya untuk mengantarnya ke pusat perbelanjaan terbesar di kota itu. Sudah banyak barang yang dibeli oleh Gea dan sekarang ia merasa kelelahan. Gea pun memutuskan untuk mencari restoran untuknya makan siang karena perutnya sudah sangat lapar dari tadi. Tibalah ia di sebuah restoran. Gea pun langsung mencari tempat duduk dan segera memesan makanan. Aku lelah sekali," gumam Gea. Tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang duduk di hadapannya. Tapi wajah cantiknya itu terasa sangat mengganggu bagi Gea. Siapa lagi kalau bukan Lestari, yang secara kebetulan berada di sana untuk makan siang. Tapi kali ini minuman segar itu tidak ikut dan Lestari hanya sendiri di sana. Gea hanya berdecak sebal melihatnya. "Hai nona cantik, di sini masih banyak tempat duduk yang kosong, tapi kau malah duduk di sini." Namun Lestari tidak memperdulikan kekesalan Gea. Ia hanya memandang wajah Gea sambil tersenyum sinis. "Sepertinya hari ini kau sangat bersenang-senang," tanya Lestari dengan nada dan wajah yang memperlihatkan tidak suka pada Gea.
Oh, tentu saja. Hari ini aku berbelanja banyak sekali dan aku sangat senang, jawab Gea dengan sangat menyebalkan. Nikmati saja sebelum Raka kembali padaku, ucap Lestari sinis. Memangnya dia mau kembali padamu? Tanya Gea santai. Aku pasti akan merebutnya darimu, karena yang dicintai Raka adalah Lestari, bukan Gea, ucap Lestari pergi sambil tersenyum sinis pada Gea. Dia pikir aku tidak akan mencari tahu tentangnya. Gadis menyebalkan selalu saja berpura-pura sebagai istri yang solehot. Dia pasti terkejut aku mengetahui asalnya, gumam Lestari. Untuk saja gadis aneh ini bodoh hingga ia gagal paham tentang ucapan Lestari barusan. Dasar Lestari si ulet bulu yang gatal, ucap Gea tidak memikirkan ucapan dari Lestari. Sudah 1 minggu lebih Raka sibuk di kantor. Raka pergi pagi dan pulang malam setiap hari, hingga Gea merasa kesepian. Tapi hari ini hari Minggu, Raka ingin beristirahat dari tugas kantornya. Ia menumpuk dan menikmati paginya dengan tidur. Ada yang berbeda dari pagi ini. Biasanya saat pagi Raka selalu sudah tidak ada di samping Gea dan pergi ke kantor. Tapi pagi ini Raka masih belum bangun dan menikmati tidur paginya sambil memeluk istri kecil kesayangannya. Kebetulan hari ini hari Minggu. Ia terbebas dari pekerjaan yang selalu menunggunya setiap hari. Raka masih pura-pura tidur sambil menunggu istri kecilnya bangun dan ingin melihat reaksinya saat ia membuka mata nanti. Bagaimana reaksi gadis aneh ini nanti ya? Gumam Raka sambil melihat ke arah Gea yang masih memejamkan matanya. Tapi kalau aku lihat dari sikapnya yang sangat genit, gadis aneh ini pasti akan sangat senang aku peluk, gumam Raka lagi. Raka masih bermonolog dalam hatinya. Terasa ada pergerakan dari Gea, Raka pun mulai memejamkan matanya. Kenapa nyaman sekali sih? Kenapa rasanya sangat hangat berada di sini? Gea masih belum mau membuka matanya dan menikmati kenyamanan tidurnya. Gea mencoba mengumpulkan kesadarannya, namun masih setengah kesadaran yang ia kumpulkan. Kepalanya ia unyil-unyil di dada bidang Raka, membuat Raka kegelian. Benar kan dugaanku? Kalau gadis genit ini akan merasa senang aku peluk, gumam Raka dalam hati. Entah apa yang ada dalam pikiran Raka. Yang jelas, sekarang ia menikmati apa yang sedang ia lakukan. Astaga, ada apa dengan otakku? Kenapa aku ingin selalu berdekatan dengannya dan senang melakukan kontak fisik dengannya? Apa aku mencintainya? Tapi, rasanya terlalu cepat memutuskan jika aku mencintainya, pikir Raka. Sentuhan tangan mungil mulai ia rasakan. Terasa sekali Gea mengelus-ngelus dada bidangnya dengan membuat adik kecil yang sedang tidur pun menjadi bangun dan celingukan mencari tempatnya. Halo noveler semuanya. Amin, ya Allah, makasih banyak ya doanya, Mimin sangat senang. Nah, jadi jangan lupa untuk mampir selalu di channelnya Mimin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Ketemu lagi di episode